itu hanya Ulis yang tahu kesan-kesan pada saat kita berdua. Hanya Ulis yang pertama merasakan liquid-liquidku. Hanya Ulis yang tahu merasakan kentut dari burit langsung. Dan dia menerima sampai saat ini, dia ikhlas. Berbicara catering tadi juga benar bahwa setiap hari karena kami itu kadang berduit berdua, kadang bermasak berdua, kadang diantari istri solehahku, diantari setiap hari diantari pakai Tupperware. Di sana ada 2 bilah rokok. Kalau ulun terlambat bangun, itu pasti hilang sebilah, dan pelakunya adalah Rija Rahim yang berokok. Tinggal sebilah, wah berarti sebilah seorang lawan Rija Rahim. Dan rokok itu di kosan Mama Pika sebungkus, itu di setiap hari diadaki dua di setiap Tupperware. Terima kasih Mama Pika. Dan itu wanita-wanita yang lain belum menerima antari lagi. Satu aja pada satu, memang setia sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini itu aja dari ulun. Mohon maaf kepada abang-abang beratan. Setidaknya ulun sampai saat ini bisa membawa sanggar, bisa menerima ading-ading untuk sharing berataan berkat ilmu dari Pak Abangan dari Sanggar Berataan. Apapun yang ulun berikan yang kepada ading-ading semata-mata keikhlasan ulun, karena ulun diberikan dari Buan Kian Berataan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu akan ada penampilan musik. Musik panting. Musik panting. Musik panting ya Bang. Biasanya musik panting Abang Saring. Anu ya Abang Donkar nak penyumbang jadi di akhir jam. Apa paman? Mantap. Abang Donkar, silakan. Untuk Abang Pampam, kemudian Kamuda, Abang Pomet, dipersilakan. Bang Eki. Ya. Ya, Abang Mahar. Inilah dia penampilan musik dari Sanggar Berataan Antasari. Selamat menyaksikan. Harus keluar tujuan awal sebelum kita bernyanyi, jadi bukan musik, konten musik itulah kata sebentar. Ya, yang tahu lagunya lah kita bernyanyi bersama. Judulnya Merah Santika. Banyak banyak sampai Melampu aja lah jalan lah sampai ya ujung dari kenapa gitu kita sore tadi mau mas buat nyelok pindang habis benar saya mau kemudian blender pang
Kalau kami sampai malam. Lagi kena air. Tampang makan. Tangkap. Mah, maharap juga pemok mah. Bos sebelumnya aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Sanggar Buana Antasari. Dan untuk malam ini kita khusus rame-rame ya sama-sama.
Aku kurang sayang jika kamu semuanya cuma cekakkan dan ragukan kita cukup untuk sayang, tapi kita jangan gelisah untuk bersenang-senang gembira. Hey hey. Kepada kakak Nazmi yang ingin menyumbangkan lagunya.
bisa maju ke depan. Abang hijau. Ayo bang. Sama abang Ajim bisa berdua. Ayo bang. Tapi kamu jangan boleh. Ya abang main bas kah? Main bas kah Bang Abe? Untuk mempersembahkan Lagu sak apa bang? Dengan kode 5. Nyer. Dalam kode 5. Kok ame-ame. Sambutan kita ada lagi. Padi tahun 98 nggak ada salah. Oh belum lahir belum bang? Bapak belum lahir. Bener bener. Pacing ya lu.
terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah, begitu indah. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah, begitu indah, begitu Terendap laraku, terendap lara. Bang Deden. Bertiga, trio wek-wek. Silakan. Bertiga trio wek-wek. Lagu rumah bang. Sang api. Sang api. Berpijak asta. Cicak di dinding. Janak. Lagi nyampe julungi. Lagu Ninja Tore bang. Cek. Kenapa jujur belum lahir lagunya? Belum lahir kenapa miringnya? Namanya belum lahir. Ini kalau itu kan Dede. Ruang batinku hampa rindukan pagi, cita rasa menusuk malam, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Begitu lemah
lagi celana hijau. Tak bisa teraih. Hijau, jangan lagi hijau. Hijau. Lagi hijau. Lagi.
Apa bang gombloh? Gombloh apa gombloh? Habis ketahuan udah beratan. Itu Abang Badar saat versi baru. Makanya harus dibiasakan dulu. Lain kayak Pika ngacung. Cek mau. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengantukkan mudah orang ini kenapa nih? Baik, kita masih ada lagi banyak lagi acara kita. Nah, imbah ini ada sambutan lah. Imbah itu ada bagandut. Nah, jadi kesimpulan kuyan karena amunnya hendak beiga lawas ke deman awak ya bisa ke atas panggung. Tapi gantian. Tergantung banyaknya penarinya kayak enak. Jadi mau gantian. Ya lah. Ayo Pak, pemusik sudah siap kalah kayak enak. Akur, ya. Bener, mana bener? Ayo Pak. Bagandut. Baik, kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu sharing lagi. Sharing kali ini dari angkatan 11. Rifki. Angkatan 11. Balik ke. Kepada Bang Rifki dipersilahkan. Ini abang yang menari yang gagah tadi kah Bang? Iya benar, yang di ujung situ. Oh tadi. Sidun di ujung situ. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kepada Bang Abang Kasba, terus yang kami sayangi juga pengurus seluruh anggota Sanggar Bahan Antasari. Setelah sekian lama, mungkin sekitar hampir 10 bulan kita tidak ada pertemuan besar karena ada pandemi. Hari ini kita kumpul kembali. Jadi seperti apa namanya, acara reuni atau acara-acara haul akbar atau apa, ketika baru pertama kali ketemu tuh biasanya ada sapaan-sapaan. Saya lihat yang pada saat awal-awal ketemu Mamanya ada yang Guring. menyapa misalnya, apa namanya, kalau yang akrab-akrab misalnya sudah akrab, Pak, cuma sapaan kode, Mamanya Guring. sapaan misalnya kayak sapaan apa ya, sapaan manja misalnya, Bang. Mamanya Guring. Ada juga sapaan menjilat. Mobil datang Bang. Lupa ada Bang. Ada juga sapaan cool. Sapaan cool maunya. Wah Bang, mobil datang. Sambil mengikat rambut, maunya tadi mengikat rambut. Ada juga sapaan koyo. Sambil mengikuti HP iPhone-nya kan. Mobil datang Bang, di HP iPhone. Ya cuma itulah Rano, artinya orang Sanggar nih, kalau misalnya ada bersapa-sapaan berarti ada orang Sanggar ya Allah. Bujur. Kita mengeluh-ngeluhkan bading sanakan ya, ternyata kada ada apa, ketika lawas ke tamuan sarapat pentamuan kada ada beherangan. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizani. Saya angkatan ke-11. Tuha berarti. Ke-11 disingkat Angkes, ading kesayangan. Saat itu ketum saat saya masuk itu Bang Sahid, saya tertarik atau saya minat pada untuk masuk teater. Sebenarnya saya saat itu kada tahu dikira tuh semua teater di kampus tuh sama anggarannya. Ini anak-anak tuh sama dikira. Ya, jadi yang bahan itu yang mana tuh kada tahu yang mana gitu. Saya sempat mendaftar di kereta dulu, sempat mendaftar di awan dulu. Jadi saya tertarik pada saat penampilan intro atau ospek. Pada saat itu bubuhan Bang Sahid, Kak Irai, Kak Pika, Kak
centil pokoknya dulu pada saat itu Bang Jumai dengan zaman rambut arempok dulu saat itu masa-masa panjang menampilkan pementasan wek saya lupa judulnya cuma ingatnya wek jadi bebek penting sekali berarti buat adik-adik artinya pada saat itu saya tertarik karena di penampilan intro artinya penampilan intro yang atau ospek pada saat yang mungkin bagi Bu Henpian pada saat itu biasa-biasa aja banyak situ kayak Ulis tertarik pada saat penampilan intro juga jadi ketika kita penampilan intro tuh usahakan pada saat itu kita memang menarik gitu nah tertarik nambah gerakan satu terus Gara-gara bergerakan apa namanya penerimaan Mas Sanggar pada saat itu saya mungkin hampir sama kayak Ulis ingin ketika intro tahun depan saya mau tampil seperti itu gitu nah saya nggak mau muluk-muluk misalnya mungkin dari kawan-kawan saya sering melihat di buku-buku anggota itu alasan masuk Sanggar untuk menambah pengalaman alasan masuk Sanggar untuk mengasah bakat yang terpendam untuk menambah teman. Kalau saya jujur saya ingin tampil di intro tahun depan dengan berjalan minggir dong. Oh, itu keren banget loh, keren banget, sumpah. Jadi saya ini pada saat belia itu termasuk orang yang minim skill mungkin dibanding kawan-kawan di sini yang punya skill ada punya suara yang bagus bisa musik dan lain-lain lah saya minim skill saat itu saya di angkatan satu-satunya pria dari 9 perempuan jadi saat pra workshop itu kami ada bertiga cowok dan kata Bang Said ada gelarnya Gilang bukan gelar sih nama digelari Gilang atau namanya ke Gilang ya Gilang namanya Gilang lah namanya memang Gilang dan mukanya memang kayak Gilang pada saat itu zaman di film Indosiar ada Gilang terus ada Rahim yang saat ini sekarang jadi Sales Ihino pra workshop ada bertiga, bertiga laki-laki. Pada saat mau ada mau ke workshop, kami jedanya sangat pendek saat itu, nggak kayak sekarang kan ada sampai 1 bulan karena ada pentas pentas PR apa kan. Teman 2 orang ini mengundurkan diri, yang satu mengundurkan diri karena kedetahan, yang satu si Gilang karena masuk Mapala. Kami saat itu barengan sama Mapala, jadi bila hukuman misalnya pada saat para workshop tuh Mapala 100 kami harus 100 juga push up berkoyo-koyoan jadi pada saat itu ada beban mental dari ulun masa aku satu-satunya cowok gitu nah rasa supan jujur supan saat itu di muka SC duduk habis kalau hendak workshop tuh technical meeting TM duduk saat itu datang sosok malaikat dengan gaya pada saat itu mungkin lagi rame-ramenya AADC ada pendengar kita jadi sosok kayak Rangga kenapa Ki? Ya Pak belum banget kayaknya nak mundur supan belum lagian sorangan coba lihat coba lihat deh kawan ikan gini ya ikan pada dak ya Pak itu ya ngarannya pada saat itu posisi ulun adalah peserta dinasihati sidin tergugah lah hebatnya itu wah kakaknya baik banget akhirnya masuk akhirnya terus workshop satu-satunya pria saat itu disambat menguntungkan iya sambat ada bukan merugikan sih ada sedihnya iya juga menguntungkannya mungkin pada saat
biasanya kan dibikin tenda itu beda antara perempuan sama laki-laki. Nah pada saat itu para panitia ini kayak kenyamanannya sorangan, boleh tenda sorangan, gabung aja binian, satu tenda dengan kawan-kawan binian. Terus pada saat dihukum tuh disuruh cium ketek, ya kalau angkat tangan cium ketek, cium mana? Panitia pertama yang menyariki ulun Kairai. Pada saat itu ulun kada hafal lagu Company Sirmenir, tersalah. Pada saat sebenarnya ulun kada tersalah, ulun dilajari Bang Icat kaini sama Bang Icat kaini Company Sirmenir itu mungkin agak berbeda dengan kehendak Sidin. Pada saat kami mencontohkan, salah itu, kenapa salah kau tadi jadi apa yang kamu mau? Jadi pada saat itu orang pertama yang menyari ke ulun tuh Kairai. Samaranya sih ini berkerumut di hati ini. Begitu pas ulun pas jam istirahat, pas berwudu di samping masjid. Pas berwudu, Sidin lagi membasuh baras. Tiba-tiba Sidin langsung pendekatan non ulun kan apa aja organisasi baik kakak nih, dan sampai hari ini ulun akui Sidin ada kakak yang paling baik bagi ulun. Bertahan bisa Sidin. Kak Ira juga contoh inspirasi ulun. Sering ulun informasikan kepada kawan-kawan ading-ading. Saat itu Kak Ira itu sepeda jengki berkeranjang. Jadi kalau pernah mungkin dulu tuh pernah melihat majalah Anida, bersepeda itu kayak Kak Ira ya. Wani sorangan mencari proposal, wani sorangan ibaratnya mencari dana kayak itu nah. Kada ada sampai akhirnya sanggar itu bertabungan gitu berhari kayak lah, luar biasa. Karena saat itu kita pementasan murni, kada ada pernah mengambil biaya tiket atau apa, jadi kita ada dana tuh mungkin hanya dana dari rektorat dan dana proposal itu gitu nah. Terus lupa. Blank. Wah gelar lah. Pada saat itu kami tuh diberi gelar 3, mungkin karena diberi kesempatan memilih gelar tuh sendiri-sendiri. Jadi bukan dipilih dari panitia. Jadi kami itu gelar tuh 3 kalimat, 3 kata kah? Jadi misalnya itik buruk rupa, cime bau amis, kayak gitu-gitu nah. Jadi mungkin tidak melekat kayak itu nah, seandainya satu kata misalnya biasanya itu yang melekat. Terus yang sedihnya saya disanggar sedihnya. 1, saya termasuk mungkin yang pada saat acara-acara jadi popdekdok lah. Jadi ada 3.500 foto di komputer saya yang saat ini mungkin sisa 2.000 karena saya hapusi. Bukan saya hapusi, saya bagi dulu tuh ke Angoy, ke siapa-siapa. Ada 2.500, tapi sama kayak Bang Didin tadi, di dalam foto tuh saya hampir tidak ada foto dengan angkatan saya. Saya hampir tidak ada foto kenangan dengan angkatan saya, gitu nah. Jadi begitu banyaknya saya menolorkan foto-foto teman-teman gitu nah kan, tapi saya sendiri hampir tidak ada fotonya kayak itu nah. Itu satu kesedihan saya. Jadi kenangan manis saya dengan angkatan saya begitu kada kawan melihat gitu nah. Yang kedua kesedihan saya karena saya inilah di angkatan itu hanya 3 orang yang memang benar-benar kuliah itu angkatan pada saat tahun angkatan 2003, yang lainnya adalah angkatan atas dan itu kebanyakan D2 dan D3, dulu ada D2. Jadi ketika setengah tahun sampai 1 tahun masa aktif anggota mereka hilang gitu nah, karena lulus apa gitu nah. Jadi hanya bertiga. Jadi saya ini termasuk orang yang mungkin angkatan ulun ini ulun pribadi yang lebih banyak dekat ke angkatan atas dan bawah gitu nah. Karena merasa angkatan seorang tuh kayak tadi kan nyaman, kalau siapa nih anak maju, ikam nyaman, ulun sorangan aja gitu nah. Sama kita Bang. Jadi merasa dengan angkatan lain itu kayak angkatan seorang, bukan berarti ini angkatan ini angkatan ini. Jadi
menyatu dengan angkatan lain itu hal yang mulai dari awal masuk tuh sudah biasa. Ketika di tahun 2007 atau 2008 ada kata-kata modus, itu paling sedih. Karena ketika mulai ada kata-kata modus, kita mendekati ke angkatan bawah, modus. Sebenarnya kita hanya pendekatan untuk supaya lebih akrab. Jadi ulun paling sedih pada saat itu mulai ada kata-kata modus. Ketiga, apalagi sedih lah. Tadi nepang tadi nak terpikir tapi teringat lagi nah. Ya anggap juga tadi jagain dulu. Yang sedihnya lagi pada saat saya masuk itu pada saat zaman-zaman ada krisis suatu krisis voucher. Jadi Pak Abangan banyak yang ada jadi saya banyak melihat dari hanya gambar-gambar di pajangan sanggar yang saat ini kayaknya gambar-gambar itu sudah mulai banyak rusak gitu nah menurut saya. Jadi ulun tuh hanya tahu dari gambar nih abang nih siapa, oh ini dikisahkan ini dikisahkan. Jadi kada banyak mengenal abang-abang yang pada saat itu masih ada. Jadi kayak Bang Hele belum kada pernah tetamu pada saat itu ini. Nah itu mungkin kesedihan juga bagi ulun kayak itu nah. Kalau yang membanggakan luar biasa banyak di Sanggar Bahana. Mungkin itu saja dari ulun. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pandiran ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Rebe. Selanjutnya untuk angkatan 10. Angkatan 10. Lanjut angkatan 9. Kepada Abang Sahid. Berdua aja. Ini yang kedua lagi Kairai. Betul. Udah. Malaikat. Silakan Bang Sahid. Mohon Anda Ibunda Ira Udah. Yuk. Udah ada juga kah? Ayo udah, yuk. Udah. Yuk. Semakin banyak harus Ya. Kasihan natin sa anak ko na kada ko ba di ano pa diyan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wa ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Didin selaku pendiri sanggar kita, Sanggar Bahana Antasari, dan juga para senior-senior seperti Abang Hacim, Bang Ijul, ataupun abang-abang yang lain yang pernah bersama-sama kita di Sanggar, yang pernah ulun mengabdi bahkan sampai kuring Sanggar, dan juga kepada dangsanak ulun, baik itu di atas ulun setahun 2 tahun atau mungkin di bawah ulun setahun 2 tahun 3 tahun yang bisa bergabung, yang pernah kita bersama-sama merasakan kebahagiaan, kesedihan, kenangan di Sanggar kita. Dan juga kami mewakili angkatan ke-9 yang terdiri dari ulun dan juga Ibu Uda, Ibu Raihana, Ibu Hadaris, Ibu Sarifah Amelia, Fitria, Iin Rizky, Jumaidi Dahlan, Ahmad Jumaidi, terus Mas Rati, Minasih, sama Martina. Jadi Boy Roni Atawilah adalah angkatan 99, tetapi workshopnya angkatan 3. Jadi jujur angkatan 9 ulun masih ingat nama-namanya, masih ingat, tapi tidak ada gelar di sana ya, kita tidak ada gelar.
sama satu lagi lupa, Badarudin. Ada dari Suryati juga mungkin. Ada di Suryati itu tiga saudara tapi ketiga-tiganya masuk sanggar. Ya, dari Suryati alhamdulillah angkatan kita. Terus lagi Bob itu angkatan siapa ya? Kitai. Angkatan Dup ya? Angkatan Dup. Terus lagi adiknya lagi siapa? Les. Angkatan Doble. Yun ya? Yun. Oh ya. Jadi 3 saudara alhamdulillah di dalam satu keluarga. Ada juga Nopi yang angkatan 10 Neti sama Nopi itu juga satu saudara. Jadi di dalam Sanggar Bahana alhamdulillah minimal kita memberikan kesan yang baik sehingga bisa memberikan informasi kepada adik-adiknya atau mungkin saudara atau keluarganya masuk sanggar yang dulu mungkin dicap orang sanggar bebas, kada baik, mencal, berokokan, bisanya bapakan, mabuk-mabukan atau milikin nakal, akan tetapi sudah alhamdulillah sudah mulai berkurang, bahkan sudah kada ada lagi. Masalah kegiatan yang namanya 27 tahun ya sekarang. Sanggar Bahana 26 tahun itu jaka bahasa manusia ya mungkin Bang Didin lah sudah bisa dikatakan punya anak 1 atau punya anak 2. Jadi mudah-mudahan dengan ulang tahun ini kita sudah bisa memposisikan diri sebagai seorang yang berusia 26 tahun. Yang dulu mungkin waktu zaman Abang Didin, zaman kita atau mungkin zaman AB sampai kita bisa mengikuti event-event nasional, kita bisa berbicara lebih banyak di event-event regional Kalimantan, regional provinsi. Ya sekarang sudah mulai waktunya seperti arahan Bang Didin tadi agar bisa merambah ke tingkat internasional. Amin. Selanjutnya lagi dengan usia 26 tahun Sanggar Bahana mudah-mudahan kita diberikan tujuan yang nyata yang sebenarnya notabene atau mungkin wabil khususnya sudah ada di dalam lagu kita, menjadi seniman yang mandiri. Dalam artian mandiri kita tidak tergantung dengan unsur-unsur politik. Terus lagi kita bisa berjalan membawa seni hati nurani yang tidak terkait atau terpengaruh dengan orang lain. Kita bisa membawa ego kita sendiri, mungkin sudah ada di dalam lagu yang tertuang di dalam lagu. Jadi jujur secara pribadi, ulun apabila teringat sanggar, teringat lagu, mengingat lagu atau menyanyi lagu itu apa ya, model kayak inspirasi. Oh, aku ini bisa berjalan sendiri kok. Aku ini bisa belajar sendiri. Aku bisa melakukan apa saja. Dan di Sanggar Bahana kita mudah-mudahan kita dapatkan itu. Selama perjalanan di sanggar, dari mulai kita masuk, seperti saya sampaikan tadi, angkatan-angkatan kita ya lumayan banyak pahit getir, senang susahnya. Senangnya karena kita pernah merasakan tidur di Stadion Sinter, yang sekarang mungkin Kopma ya. Kopma dulu Sanggar Bahana di sana. Di saat kita masuk di sana, pas masuk Sanggar Bahana kita masih di situlah, sanggar kita lah, bergabung dengan Mapala, bergabung dengan Usuluddin, bergabung KSR, BM Syariah sama Pramuka ya. Dan setelah itu kita pindah ke SC, kita pindah di SC situ, termasuk kita masih di Sanggar lah, masih aktif di Sanggar lah. Perjalanan kita di Sanggar, kalau boleh bercerita buat ading-ading, mudah-mudahan ini sebagai bahan pelajaran bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Abang Rifki, bahwa memang zaman kepengurusan kita itu zaman kepengurusan transisi. Kenapa di zaman kepengurusan transisi saya pribadi dengan Abang Jumaidi dulu sering nangis sendiri, sering nangis berdua di Sanggar Bahana. Bener? Kenapa kami kadang bercerita? Karena kami itu seperti angkatan baru
angkatan baru, angkatan ya jaka ibarat anak tuh belum punya adik, tapi seniornya nggak ada. Seniornya lagi masih aktif bergerak di bidang bisnis praktis itu, bisnis voucher. Jadi kita itu di Sanggar Bahana itu kaya keuangannya, akan tetapi nilai kasih sayangnya mulai sudah berkurang. Jadi kami berduaan, Bandulan Juma itu bertangisan, Mike apa kita Sanggar kita ini. Ya seandainya, maaf Bang lah, seandainya kami hilang, ya mungkin ya mau kada mau turun kembali bukan abang-abang. Tapi kita berusaha, jadi dari kita lah sering mempel sanggar itu, dipel sampai berdebu pula, kada ada yang menjajah. Pernah kita kejadian itu sedih sama Huda, sama Irai, sama Ipit, sama Iin, nangisan. Bahkan sampai kejadian pernah kita menjenguk abang-abang senior kita di Banjarindah. Di Banjarindah karena abang-abang kita, abang sanggar di situ berkumpul menjenguk, padahal kita tuh pengen disayang, pengen dimanja. Ya Blay. Iya, pengen dimanja karena